Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kenslang Coding, channel yang akan membahas seluruh perkodingan di dunia ini. Untuk kali ini, kita tidak akan membahas tentang codingan website atau program website. Karena untuk kali ini, kita akan belajar tentang Android. Nah, ini introduction tentang Android ya teman-teman. Mengapa kita harus belajar Android? Karena pada zaman sekarang, Android developer banyak dibutuhkan, banyak dicari. Karena kenapa? Di alasan kedua, karena pengguna Android bertambah banyak. Kita semua tahu, seluruh kalangan masyarakat pasti menggunakan Android. Nah, pasti menggunakan handphone yang mana kebanyakan handphone di seluruh kalangan masyarakat itu yaitu Android, gitu, teman-teman ya. Jadi Android developer sangat sekali dibutuhkan untuk memenuhi para pengguna Android yang semakin bertambah banyak. Pada zaman sekarang juga perkembangan IT itu sangat pesat. Jadi Android sangat dibutuhkan, terutama seorang developer Android. Sudah pasti siapa yang punya komputer itu pasti mempunyai Android ya. Berbeda halnya dengan yang mempunyai Android tidak tentu mempunyai komputer. Maka dari itu salah satu alasan kenapa Android developer banyak dicari gitu ya. Nah, untuk alasan ketiga yaitu Google Play Store. Kenapa? Google Play Store ini sangat menguntungkan bagi para Android developer. Karena kenapa? Google Play Store itu sebuah perusahaan yang akan menjadikan kita mitra di Google Play Store mereka. Jadi ketika Anda, teman-teman semua, membuat aplikasi Android dan mendaftarkannya di Google Play Store, itu Anda akan mendapatkan income ya, mendapatkan income dari Google Play Store. Itu berupa uang ya tentunya teman-teman. Jadi teman-teman tidak akan menyesal ketika teman-teman menekuni Android, pemrograman Android ini. Nah, gitu ya teman-teman. Itu salah satu alasan yang paling kuat kenapa kita harus belajar Android. Bagaimana cara kita membuat aplikasi Android? Yang pertama, kita harus menggunakan aplikasi Android Studio di komputer kita. Android Studio ini adalah alat atau software untuk kita membangun sebuah aplikasi Android yang mana kita menuliskan source code atau codingan yang dapat membangun Android Studio. Tidak hanya itu, kita dapat juga mensimulasikan aplikasi kita yang akan kita buat di Android Studio ini. Jadi misalkan aplikasi kita baru setengah jadi ya, tapi di Android Studio ini dapat digunakan sesuai apa yang kita perintahkan dalam source code, gitu ya teman-teman. Nah, tentunya dalam sebuah
dunia IT itu ada bahasa pemrograman. Untuk Android developer ini kita akan menggunakan bahasa pemrograman Kotlin. Kenapa? Tahun belakangan ini Google telah meresmikan bahasa pemrograman untuk Android yaitu Kotlin. Jadi bahasa pemrograman Kotlin ini adalah bahasa resmi yang dikeluarkan oleh atau yang diresmikan oleh Google untuk aplikasi Android, teman-teman. Tapi Kotlin ini yaitu bahasa pemrograman yang diindukan dengan Java. Jadi teman-teman diharapkan untuk menguasai bahasa pemrograman terlebih dahulu. Tapi di channel ini, di playlist kali ini, teman-teman yang baru tahu tentang pemrograman itu bisa mengikuti langsung belajar ke bahasa pemrograman Kotlin gitu ya teman-teman. Tapi lebih bagus teman-teman dasar Java-nya harus diperkuat. Oke, lanjut. Nah, ini perbandingan antara Kotlin dengan Java. Untuk menampilkan sesuatu, contohnya Hello World, di Kotlin lebih sederhana. Hanya freelance lalu tampilkan apa yang akan kita tampilkan. Ini contohnya Hello World. Nah, sedangkan di Java kita harus menggunakan sistem out print line dengan aturan yang sensitive case gitu ya. Nah, contohnya ini sistem out print line. Di sistem ini S-nya harus besar. Gitu. Kalau tidak besar, tidak akan keluar, teman-teman. Untuk variabel itu akan menyesuaikan di Kotlin itu ya. Jadi tidak harus mendeklarasikan atau objeknya tidak harus mendeklarasikan seperti Java. Ya. Jadi var sama dengan char selalu menyesuaikan itu integer, floating atau yang lain-lain. Untuk sintaks implementasi di Kotlin sangat-sangat jelas, lebih rapih dan singkat. Berbeda halnya dengan Java. Kita harus menuliskan public, lalu class A, lalu extends B implement C gitu ya. Berbeda dengan Kotlin, kita hanya menuliskan menuliskan kelas, lalu kelasnya apa A misalkan. Lalu extendnya kita hanya menuliskan titik 2, lalu B, lalu implementnya kita hanya menuliskan koma, lalu selanjutnya C. Seperti itu, teman-teman. Jadi teman-teman saya harap bisa mengikuti course ini dengan baik. Oke. Sekian untuk kali ini. Sampai jumpa di course selanjutnya. See you and bye-bye.